Kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah putusan pengadilan pajak yang, wah ini penting banget. Ceritanya tentang satu perusahaan yang berani melawan raksasa, yaitu otoritas pajak negara. Sering banget kan kita dengar, bisa nggak sih kita sebagai wajib pajak biasa menang lawan kantor pajak? Pertanyaan ini pasti ada di benak banyak pengusaha. Nah, kasus yang akan kita bahas ini menjawabnya dengan lantang. Bisa banget. Oke, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi, di satu sudut ring ada PT Ayani Family Group, dan di sudut lainnya ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, kasus ini benar-benar jadi bukti nyata kalau bukti yang kuat itu bisa jadi senjata paling ampuh buat mematahkan koreksi pajak yang nilainya miliaran rupiah. Jadi, pertarungannya ini ada di dua medan perang yang beda. Yang satu soal aturan main, yang satu lagi soal uangnya. Pertama, sengketa prosedural. Ini tuh soal tetek bengek administrasi. Apakah petugas pajaknya sudah ikutin prosedur yang benar? Surat tugasnya lengkap nggak? Gitu-gitu. Tapi yang jadi inti masalahnya, pertarungan sesungguhnya ada di sengketa substantif. Ini soal dagingnya. Apakah koreksi pajaknya itu sendiri benar dan punya dasar fakta? Nah, disinilah pertarungan miliaran rupiah itu terjadi. Sekarang coba kita lihat angkanya, biar kebayang segede apa masalahnya. Total yang disengketakan itu lebih dari 4,2 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil loh. Coba bayangin, DJP menganggap biaya penyusutan 2 miliar dan biaya bunga 2,18 miliar itu nggak sah. Ini benar-benar menunjukkan betapa satu keputusan dari pemeriksa pajak bisa punya dampak yang luar biasa besar dan berpotensi merugikan wajib pajak. Terus, gimana pengadilan melihat semua ini? Nah, ini bagian menariknya. Pengadilan memang mengakui ada sedikit keserimpet lah DJP secara prosedur. Tapi hakim nggak mau berhenti di situ. Fokus mereka jauh lebih dalam, ke sebuah prinsip yang jadi kunci segalanya. Dan inilah dia, kutipan ini benar-benar jadi jantung dari putusan hakim. Intinya hakim bilang begini, tugas kami itu mencari kebenaran yang sesungguhnya, bukan cuma ngecek lengkapan kertas. Filosofi ini yang namanya kebenaran material, inilah yang jadi kunci kemenangan perusahaan. Jadi, apa sih sebenarnya kebenaran material itu? Gampangnya gini, ini prinsip yang bilang kalau pengadilan itu harus cari fakta yang sebenar-benarnya terjadi, berdasarkan bukti, bukan cuma terjebak sama aturan formalitas. Selama hak wajib pajak tidak dicederai, yang paling penting itu substansinya, bukan cuma sekadar formalitas administrasinya. Oke, kita lihat contoh nyatanya di sengketa penyusutan. DJP ragu, ini hotel beneran punya PT Ayani nggak sih? Tapi perusahaan nggak tinggal diam. Mereka keluarin kartu asnya, perjanjian kredit bank, laporan keuangan yang jelas-jelas mencatat hotel itu sebagai aset perusahaan. Nah, bukti sekuat ini nggak bisa dibantah. Hasilnya, koreksi 2 miliar rupiah itu dibatalkan. Polanya sama persis untuk sengketa biaya bunga. Pengadilan benar-benar jadi detektif keuangan. Mereka ikuti jejak uangnya. Lewat apa? Ya lewat perjanjian pinjaman dan rekening koran. Buktinya jelas banget. Yang bayar bunga ke bank, ya PT Ayani. Lagi-lagi, fakta di lapangan mengalahkan asumsi pemeriksa. Dan sengketa 2,1 miliar rupiah pun dimentahkan. Oh iya, ada satu lagi nih, serangan dari DJP. Mereka bilang ada dividen terselubung. Tapi ini ibarat efek domino. Begitu dua koreksi utamanya tumbang, yang penyusutan sama bunga tadi, argumen soal dividen terselubung ini otomatis ikut ambruk, nggak ada dasarnya lagi. Oke, jadi setelah semua bukti digelar, setelah prinsip kebenaran material ditegakkan, gimana skor akhirnya? Siapa yang menang? Dan inilah hasilnya. Untuk 2 poin terbesar, biaya penyusutan 2 miliar dan biaya bunga 2,18 miliar, putusannya dibatalkan. Ini kemenangan telak buat perusahaan. Memang ada satu koreksi kecil yang 81,9 juta itu yang diterima pengadilan. Tapi ya itu kan ibarat kacang goreng dibanding total sengketanya. Grafik ini bikin semuanya jadi makin jelas. Coba lihat perbandingannya. Hampir nggak ada bedanya kan? Dari total sengketa, hampir 4,3 miliar, perusahaan berhasil menyelamatkan lebih dari 4,1 miliar. Ini bukan sekedar menang, ini namanya menang telak, lebih dari 98%. Tapi ini bukan cuma soal menang kalah atau soal angka. Kasus ini ngasih kita pelajaran yang sangat penting tentang sistem pajak kita dan soal keadilan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, dan ini paling penting, bukti adalah segalanya. Dokumentasi yang rapi, itu pertahanan terbaik kita. Kedua,
Substansi itu menang lawan formalitas. Apa yang beneran terjadi dalam bisnis kita jauh lebih penting dari sekedar salah ketik di formulir. Dan yang ketiga, ini membuktikan adanya checks and balances. Pengadilan pajak itu ada sebagai benteng keadilan buat memastikan kekuasaan otoritas pajak itu ada yang mengawasi. Pada akhirnya kemenangan PT Ayani Family Group ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Apakah putusan seperti ini adalah bukti bahwa sistem keadilan pajak kita sudah berjalan dengan benar, sudah melindungi hak-hak wajib pajak, atau jangan-jangan ini cuma kasus langka, sebuah pengecualian? Ini pertanyaan penting tentang keseimbangan antara negara dan wajib pajaknya. Sesuatu yang layak kita pikirkan bersama.